Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 7 NPM Genap yang beranggotakan Vina Ayuliana, Anissa Ahda Aulia, Anissa Dusa Fitri, dan juga Dewi Sarah. Yang akan dibahas yaitu tentang perawatan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah bahan kimia. Oke. Kemudian bahasan yang pertama yaitu tentang penyebab kerusakan bahan kimia. Nah, di antaranya yaitu yang ke-1 udara, oksigen dan kelembapan. Terdapat beberapa bahan atau zat kimia yang mudah bereaksi dengan udara. Bahan atau zat kimia yang sifatnya higrokopis, mudah dioksidasi, harus disimpan dalam botol yang ditutup rapat. Yang kedua ada cairan, ada asam, basa, dan lainnya. Tempatkan cairan asam secara tertutup rapat dan di dalam lemari khusus atau lemari asam. Hindarkan cairan basa dari bahan-bahan kimia lainnya. Yang ketiga itu ada suhu, tinggi atau rendah. Suhu yang terlalu tinggi dapat memicu terjadinya oksidasi dan suhu yang terlalu rendah juga dapat memicu kerusakan zat atau bahan kimia tertentu. Kemudian yang keempat ada sinar atau cahaya matahari atau UV. Sebaiknya hindarkan semua bahan kimia dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang kelima ada api. Cara penyimpanannya yaitu simpan bahan kimia yang mudah terbakar itu di tempat dingin. Buka penutup saluran gas laboratorium apabila menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar dan sedang digunakan. Yang keenam, itu ada sifat bahan kimia. Sifat bahan kimia yang beragam dan kecepatan reaksi antar bahan kimia yang sangat bervariasi dapat berbahaya bagi bahan kimia lainnya karena dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan suatu zat atau bahan kimia tertentu. Baik, yang selanjutnya akan saya teruskan tentang penyimpanan bahan kimia. Yang pertama ada penyimpanan zat radioaktif. Bahan radioaktif disimpan dalam kotak yang terbuat dari bahan timbal agar radiasi tidak keluar dari kotak tersebut. Kotak timbal, tempat menyimpan bahan radioaktif disebut bentang timbal atau lead castle. Kotak timbal diletakkan dalam kotak kayu yang diberi tutup brengsel. Kotak kayu tersebut disimpan di dalam kotak dari logam. Ketika akan melakukan percobaan, bahan zat radioaktif harus dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam kotak penyimpanannya dengan menggunakan penjepit dan dikembalikan ke dalam kotak timbal setelah selesai digunakan. Yang kedua ada penyimpanan bahan kimia beracun. Bahan-bahan beracun sebaiknya disimpan dalam ruangan atau lemari khusus. Bahan kimia beracun diberi label berwarna biru. Bahan beracun anorganik, talium, strontium, sodium, sianida, dan proyek yodium harus dipisahkan dari bahan beracun organik, uretan, tiostamida, teolena, disosian, sakranin sodium, dan hidrokarbon berhalogen. Yang ketiga ada penyimpanan bahan mudah terbakar. Beberapa bahan kimia dapat terbakar sendiri, terbakar jika terkena udara, atau terbakar jika bercampur dengan bahan kimia lainnya. Bahan cair yang mudah terbakar diberi label warna merah, sedangkan bahan padat yang mudah terbakar diberi label warna bergaris merah. Bahan cair yang mudah terbakar seharusnya disimpan dalam lemari tahan nyala api. Bahan organik harus dipisahkan dari bahan anorganik. Penyimpanan bahan logam alkali, misal sodium, harus ditutup dengan minyak parafin. Selanjutnya, botol bahan logam alkali disimpan dalam lemari dan bahan logam yang diletakkan pada tempat yang kering. Yang selanjutnya ada penyimpanan bahan reaktif. Bahan reaktif diberi label berwarna kuning. Bahan anorganik harus dipisahkan dari bahan organik. Bahan amonium nitrat harus disimpan terpisah dari semua bahan kimia yang lain. Penyimpanan bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif yang mudah menguap sebaiknya disimpan dalam lemari asam. Bahan korosif organik harus dipisahkan dari bahan organik, asam dipisahkan dari basa. Hal ini dikarenakan bahan kimia korosif dapat menyebabkan luka serius jika mengenai kulit. Penyimpanan bahan gas bertekanan. Simpan tabung gas dalam keadaan berdiri, tegak, dan di dalam ruangan yang tidak terpapar sinar matahari langsung serta memiliki ventilasi udara yang baik. Jauhkan gas bertekanan dari lembab
dan hal yang bersifat korosif, sumber api, listrik, dan bara rokok, serta jauhkan dari bahan yang mudah bereaksi. Jarak antara tabung gas satu dengan lainnya minimal 6 meter untuk menghindari apabila ada tabung gas yang mudah terbakar dan dalam satu ruangan. Yang terakhir ada penyimpanan bahan mudah meledak. Penyimpanan bahan yang paling ideal untuk bahan-bahan mudah terbakar atau meledak adalah dalam satu ruang yang terpisah dari ruang induk. Untuk presentasi selanjutnya adalah pengertian limbah dan jenis limbah berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada pengertian limbah. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi. Bentuk limbah dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Secara kimiawi, limbah terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian ada jenis-jenis limbah. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada limbah padat, yaitu sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Limbah padat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok sebagai berikut, yaitu sampah organik yang mudah busuk, sampah anorganik dan organik tak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Selanjutnya ada limbah cair. Dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan, dan luapan serta air hujan. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu partikel dan gas. Yang terakhir ada limbah B3. Merupakan komponen yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Limbah B3 dapat dibedakan menjadi yang pertama ada mudah meledak, kemudian mudah menyala, reaktif, beracun, infeksius, korosif, dan limbah berbahaya bagi lingkungan. Untuk selanjutnya ada cara meminimalisir limbah dan pengolahan limbah berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada cara mengurangi limbah. Nah, cara mengurangi limbah ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi sumber limbah dan mencegah timbulnya limbah. Yang kedua ada reuse, yaitu mempergunakan kembali limbah sesuai bentuk aslinya untuk kegunaan lain atau mengubah bentuk limbah untuk kegunaan lain. Yang ketiga ada recycle, yaitu pengumpulan limbah dan digunakan sebagai bahan mentah untuk produk baru. Dan yang keempat ada replace, yaitu mengganti bahan yang tidak dapat diperbaharui dengan bahan yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, limbah bahaya dan beracun atau B3 dalam pasal 1 ayat 16 PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disebutkan bahwa proses pengubahan karakteristik dan komposisi limbah B3 dilakukan agar limbah tersebut menjadi tidak berbahaya dan atau beracun. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, seperti stabilisasi atau solidifikasi, insenerasi, atau netralisasi. Apabila teknologi tersebut tidak dapat diterapkan, maka harus digunakan teknologi terbaik yang tersedia yang dapat mengolah limbah tersebut seperti pertukaran ion dan membran sel, serta teknologi-teknologi lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, limbah infeksius. Yang pertama, metode desinfeksi. Perlakuan kimiawi di mana limbah ditangani dengan menambahkan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyakit menjadi tidak aktif. Yang kedua, metode pengenceran. Mengencerkan air limbah hingga mencapai konsentrasi yang cukup rendah.
kemudian dibuang ke badan-badan air. Yang ketiga, metode proses biologis menggunakan bakteri pengurai. Yang keempat, metode tanam menimbunnya di dalam tanah. Yang kelima, metode insinerasi memusnahkan limbah dengan cara dimasukkan ke dalam insinerator. Selanjutnya, pada limbah radioaktif. Menurut pasal 5 PP nomor 18 tahun 1999, pengelolaan limbah radioaktif dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional yang merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan limbah radioaktif. Kemudian pada limbah bahan mudah terbakar. Sifat limbah B3 ini mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga diperlukan sirkulasi udara yang baik di dalam gudang penyimpanan. Limbah B3 dengan karakteristik seperti ini harus dihindarkan dari cahaya matahari secara langsung dan dipisahkan dari limbah B3 yang memiliki sifat pengoksidasi. Anggarini DKK 2014. Selanjutnya, pada limbah cair. Yang pertama, perlakuan fisik merupakan screening atas dasar ukuran partikel untuk memisahkan bahan atau partikel yang besar dengan alat penyaring, pengapungan untuk memisahkan partikel yang mengapung seperti lilin, lemak, dan minyak, serta sedimentasi untuk partikel kecil yang berdensity lebih besar. Yang kedua, perlakuan kimiawi merupakan kegiatan pemisahan partikel tersuspensi dan juga pengurangan fosfor dan besi dengan penambahan unsur kimia. Yang ketiga, perlakuan biologi didasarkan atas peran aktivitas mikroorganisme dengan menjaga lingkungan perairan. Selanjutnya, limbah bahan korosif. Limbah B3 dengan karakteristik korosif ini harus dipisahkan dari peralatan dengan unsur logam, memerlukan sirkulasi udara yang baik, dan menggunakan penampungan berupa botol kaca atau jerigen plastik. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.